Sirkuit Misano Marco Simoncelli Italia pada akhir pekan terakhir Red Bull Rookies Cup 2025 menjadi ajang penentuan nasib. Di grid start, berdiri tegak seorang pembalap muda dari Indonesia, Veda Ega Pratama, yang sejak awal musim telah mencuri perhatian dunia balap junior Eropa. Di sebelahnya, berdiri Brian Uriarte, sang pemuncak klasemen dari Spanyol. Keduanya hanya terpaut 21 poin, dan atmosfer di lintasan jelas bukan sekedar kompetitif, tapi syarat tekanan psikologis. Di belakang mereka, ada nama-nama kuat seperti David Gonzalez dan Hakim Danis, membuat barisan depan jadi zona panas. Veda, yang start dari posisi kedua, tampak fokus, berdiri di samping sang ayah dan pelatih, Coach Sudarmono. Kamera sempat menangkap momen keduanya berbincang pelan sebelum lampu start padam. Ini bukan sekedar balapan biasa, ini adalah pertaruhan karir, pertarungan hidup mati untuk tiket emas menuju Moto3. Dan di tengah ribuan penonton Eropa, Veda membawa harapan jutaan rakyat Indonesia. Semua mata tertuju padanya, dan ketika mesin dinyalakan, dunia seakan berhenti sejenak menanti drama apa yang akan terjadi. Start yang mengguncang, Veda langsung menyalip, Uriarte balas menyerang. Begitu lampu start padam, 15 lap race pertama langsung dimulai dengan intensitas tinggi. Veda menunjukkan refleks luar biasa saat melesat dari posisi kedua, langsung menekan Uriarte dari sisi dalam menuju tikungan pertama. Tanpa ragu, ia mengambil alih posisi pimpinan balapan. Sirkuit bergemuruh oleh sorak-sorai penonton, bahkan kru pedok ikut berdiri menahan napas. Namun, balapan belum benar-benar dimulai. Uriarte, yang memang dikenal sebagai pembalap dengan ketahanan luar biasa, langsung membalas. Di zona pengereman terbesar Misano, ia berhasil mengambil alih kembali posisi terdepan. Ini bukan hanya duel kecepatan, tapi duel mental dan strategi. Veda tampak tak gentar, tetap menjaga garis balap dan ritme untuk menempel ketat. Di belakang mereka, David Gonzalez mulai mengintip peluang. Hakim Danis sempat turun posisi, dan beberapa rider bahkan melebar keluar lintasan, menginjak zona biru yang nyaris membuat penalti. Tapi tidak ada yang berani bermain aman, semua tahu satu kesalahan saja bisa membuat segalanya ambyar. Tekanan tanpa ampun, duel sengit dengan Morelli dan Gonzalez. Memasuki 10 lap tersisa, tekanan di grup depan meningkat drastis. Bukan hanya Uriarte yang ingin mengunci gelar, tapi juga Gonzalez dan Morelli yang ingin mencuri panggung. Veda terjepit di antara ambisi dan kewajiban menjaga posisinya. Morelli mulai agresif, ia berulang kali mencoba menyalip Veda di tikungan-tikungan sempit Misano. Salah satu momen paling menegangkan adalah ketika roda motor keduanya hampir bersentuhan saat keluar dari tikungan kanan cepat. Aksi bar-to-bar itu membuat banyak kru balap menahan napas di pedok. Bahkan race director pun mulai memperhatikan intensitas duel tersebut. Tapi Veda tidak goyah, ia mempertahankan garis balapnya dengan disiplin luar biasa. Gonzalez juga ikut menekan Uriarte di depan, membuat sang pemuncak klasemen tidak bisa kabur. Ini adalah ilustrasi sempurna bagaimana Rookies Cup 2025 ditutup dengan level kompetisi yang nyaris menyerupai Moto3. Bukan hanya adu teknis, tapi juga duel psikologis dan ketahanan stamina. Kecelakaan yang mengubah segalanya, Veda terjatuh di tikungan neraka. Drama sejati datang 5 lap menjelang finish. Grup depan yang terdiri dari Uriarte, Gonzalez, Morelli, dan Veda saling bertukar posisi dalam setiap tikungan. Ketika 3 pembalap sejajar memasuki sektor sempit, Veda mencoba mempertahankan jalur idealnya. Tapi gesekan terjadi. Entah dari sisi kiri atau kanan, salah satu lawan bersenggolan dengan Veda dan membuatnya kehilangan kendali. Dalam hitungan detik, motor Veda terseret ke gravel. Kamera menyorot momen itu dengan zoom maksimal. Veda tergeletak, tidak cedera, tapi jelas terpukul secara emosional. Harapan podium buyar, harapan memperkecil jarak poin pun menguap. Ayahnya di pedok tampak menunduk, seolah seluruh dunia runtuh dalam satu momen. Race 1 berubah dari potensi kejayaan menjadi tragedi mendalam. Komentar netizen membanjiri media sosial, dari "tetap bangga Veda" hingga "bangkit di race 2". Semua berharap Veda bisa membalikan keadaan esok harinya. Bangkit dari gravel, mental baja Veda hadapi race 2. Pagi hari sebelum race kedua dimulai, suasana di pedok tim Veda terasa berbeda. Tidak ada selebrasi, tidak ada canda, hanya raut wajah serius yang menunjukkan satu hal, fokus total.
Veda kembali ke sirkuit dengan kepala tegak meski semalam ia menjadi korban crash yang menyakitkan. Dengan 170 poin dan berada di posisi ketiga klasemen sementara, ia masih punya peluang besar untuk mengamankan tiket Moto3. Hanya 1 poin yang memisahkannya dari Hakim Danish di posisi 2 dan itulah target realistisnya sekarang. Di race kedua ini, Veda start dari posisi ketiga, dan seperti biasa, ia langsung menyalakan semangat bertarung. Namun, race ini terasa lebih sulit. Uriarte memimpin dengan sangat agresif sejak awal, dan Danish menunjukkan taringnya dengan manuver bersih dan cepat. Veda sendiri terlihat sedikit berhati-hati, barangkali masih menyimpan trauma dari race sebelumnya. Tapi satu hal yang pasti, ia tak pernah kehilangan semangat juang. Setiap lap dijalani dengan konsistensi tinggi, meski sesekali ia melebar dan harus kehilangan posisi kepada pembalap lain seperti Zen Mitelli. Duel sengit hingga ujung tikungan, Veda lawan arus ketatnya grup depan. Pertarungan di grup depan race 2 ini sangat brutal. Uriarte, Gonzalez, Morelli, Mitani, Danish, dan Veda membentuk formasi zigzag di setiap straight. Mereka seperti kereta cepat yang saling salip dalam kecepatan 200 km per jam. Veda sempat tergeser ke posisi kelima setelah dilewati Zen Mitelli dan Marco Morelli, tapi ia tidak menyerah. Di sektor-sektor cepat Misano, ia mencoba menyalip kembali dengan memainkan late braking yang menjadi ciri khasnya sepanjang musim ini. Beberapa kali ia terlihat melakukan overtake berani di zona pengereman, tapi tekanan dari belakang membuatnya sulit mempertahankan posisi. Meski tertinggal beberapa detik dari pemimpin balapan, Veda tetap menjaga ritme dan tak membiarkan dirinya terjebak dalam euforia ataupun rasa frustrasi. Sebagai pembalap muda, kemampuan mengelola tekanan seberat ini adalah kualitas yang sangat langka. Ia tahu bahwa race ini adalah kesempatan terakhir untuk menutup musim dengan harga diri dan tiket ke kejuaraan dunia. Kejutan di tengah lintasan, Hakim Danish jatuh, peta klasemen berubah. Sirkuit Misano benar-benar tak pernah kehabisan drama. Saat balapan memasuki paruh akhir, mendadak salah satu rival utama Veda, yakni Hakim Danish, mengalami insiden tunggal dan terjatuh di tikungan pertama. Tidak ada kontak dengan pembalap lain, hanya kesalahan kecil dalam braking yang membuat motor tergelincir. Namun efeknya besar. Danish yang saat itu berada di posisi lebih baik dari Veda, terpaksa tidak bisa melanjutkan balapan. Kabar itu langsung menyebar ke pedok tim Veda dan membuat mereka tersentak. Kini posisi kedua klasemen terbuka lebar. Veda hanya perlu menyelesaikan balapan dengan hasil stabil untuk menyalip Danish dan mengunci runner-up. Walau tidak terlihat di layar televisi, ekspresi Veda di dalam helmnya pasti berubah drastis. Ia sadar, tugas berat sekarang berubah menjadi kesempatan emas. Namun, bukan berarti jalannya menjadi mudah. Gonzalez, Morelli, dan Uriarte masih berada jauh di depan, dan satu kesalahan bisa membalikan semua kalkulasi. Pertarungan di garis akhir, Gonzalez rebut kemenangan, Veda amankan posisi. Menjelang akhir race, David Gonzalez melakukan manuver spektakuler di tikungan terakhir yang membuat publik Misano bersorak. Ia berhasil mengambil alih posisi pertama dari Uriarte dan memenangi race kedua dengan gaya khas pebalap matang. Uriarte harus puas di posisi kedua, sedangkan Marco Morelli melengkapi podium. Di tengah euforia kemenangan mereka, satu hasil lain mencuri perhatian. Veda Ega Pratama berhasil finish di posisi kelima. Tidak terlihat mencolok, tapi secara klasemen ini adalah titik balik besar. Dengan tambahan 11 poin, total poin Veda menjadi 181, cukup untuk menyalip Danish yang gagal finish dan mengunci posisi runner-up Red Bull Rookies Cup 2025. Di pedok, Coach Sudarmono terlihat menahan tangis. Kamera sempat menangkap momen saat Veda berhenti di pit lane dan memeluk timnya. Tidak ada selebrasi besar, tapi ekspresi lega terpancar jelas. Seolah mereka tahu, inilah hasil maksimal setelah badai besar kemarin. Runner-up yang membanggakan, tiket Moto3 kini resmi di tangan. Tak butuh waktu lama, hasil klasemen akhir diumumkan. Brian Uriarte menjadi juara umum dengan 211 poin, tapi posisi kedua ditempati oleh nama yang sebelumnya nyaris tenggelam di gravel, Veda Ega Pratama, pembalap muda dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Dengan total 181 poin, ia menorehkan sejarah baru sebagai pembalap Indonesia pertama yang finish sebagai runner-up Red Bull Rookies Cup dan mengamankan golden ticket menuju Moto3 World Championship.
Momen ini menjadi viral di media sosial, tagar hashtag Veda Moto3 langsung merajai trending topik di Indonesia. Ribuan pesan dukungan dan pujian mengalir dari para penggemar, pebalap senior, dan pengamat motorsport. Bahkan beberapa tim Moto3 secara terbuka memberikan selamat atas pencapaian luar biasa ini. Di tengah segala tekanan, drama, dan kecelakaan yang nyaris meruntuhkan harapan, Veda justru bangkit dan menunjukkan bahwa dirinya layak berada di antara para pebalap elit masa depan. Ini bukan lagi soal keberuntungan, ini soal ketangguhan karakter. Akhir sebuah musim, awal sebuah legenda. Indonesia kini punya harapan baru di kancah dunia. Misano bukan hanya menjadi akhir dari Rookies Cup 2025, tapi juga menjadi panggung lahirnya legenda baru dari Asia Tenggara. Veda Ega Pratama dengan usia yang masih belia telah menunjukkan kepada dunia bahwa talenta Indonesia mampu bersaing di level tertinggi. Ia tidak hanya mengandalkan kecepatan, tapi juga ketahanan mental, konsistensi, dan keberanian untuk bangkit dari keterpurukan. Musim ini mungkin penuh pasang surut, tapi itulah yang membentuk karakter seorang juara. Moto3 kini menjadi rumah barunya, dan dunia akan menyaksikan apakah anak muda dari Gunung Kidul ini bisa melanjutkan dongengnya di kejuaraan dunia. Di belakangnya, ada harapan jutaan rakyat Indonesia, ada mimpi anak-anak kecil yang kini percaya bahwa mereka pun bisa. Dan di lintasan-lintasan Eropa, nama Veda Pratama akan terus disebut-sebut, bukan hanya sebagai pembalap cepat, tapi sebagai simbol semangat tanpa batas dari negeri bernama Indonesia.